Shalom, selamat pagi semua adik-adik yang baik hati dan tidak sombong ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dengan sukacita kembali kakak menjumpai adik-adik di rumah masing-masing. Dan kakak percaya adik-adik pagi hari ini sudah siap untuk kita beribadah ya. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian belajar ayat hafalan. Apalagi adik-adik membaca Alkitab tentunya ya. Yuk mari adik-adik kita akan mulai ibadah kita. Kita menaikkan satu pujian, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya, dengan lebih sungguh-sungguh. Sangat penting untuk kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan peliharaan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita ya adik-adik, kita perlu Tuhan untuk melindungi, untuk memberkati, untuk memimpin ya hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan. Amin. Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi, dalam pimpinanmu Tuhan. Adik-adik, ikut kakak untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kembali pagi hari ini kami siap untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu,
belajar ayat hafalan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang mau datang beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, mari kita nyanyikan lagu satu pujian Happy Ya 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 Ya. Adik-adik, mari kita terus menyanyi buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Dan pagi hari ini kakak senang sekali berjumpa dengan adik-adik semua. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, adik-adik duduk yang manis. Kakak mau bercerita
cerita yang menarik yang pasti adik-adik juga akan suka cerita ini. Nah, hari ini kita akan memasuki libur lebaran. Pasti libur lebaran ini pasti panjang. Nah, banyak dari kita yang liburan adik-adik. Tetapi liburannya terbatas ya, karena dalam masa pandemi. Nah, adik-adik, dalam liburan ini biasanya kita mau ke satu tempat. Ya taruhlah kita mau ke Bandung adik-adik. Nah, kalau kita ke Bandung itu mungkin ya nggak terlalu jauh ya. Atau misalnya mau ke Surabaya, iya, atau ke Bali. Iya, biasa pasti kalau ke Bali nih paling seneng semuanya nih. Kalau ke Bali kan bisa lihat pantai, bisa lihat pemandangan dan juga alam yang indah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita misalnya mau ke Bali, kita ada yang menggunakan mobil, betul nggak? Kalau motor nggak mungkin ya. Lalu mau menggunakan apa? Kapal laut bisa. Menggunakan apa lagi? Pesawat terbang bisa. Nah, adik-adik, kalau kita menumpang satu kendaraan, pasti di situ ada yang namanya jurumudi. Apa jurumudi itu? Nah, adik-adik, kalau kita naik mobil atau naik travel ya, itu kita sebutnya adalah supir. Dia yang mengendarai mobil ya untuk kita sampai ke tujuan di mana kita mau berlibur. Atau kalau misalnya kita mau ke Bali pakai kereta api bisa nggak? Nggak bisa ke Bali. Paling turun di Surabaya. Nanti di Surabaya itu kita nyebrang lagi gitu. Nah, tapi kalau memang pakai kereta bisa juga nggak bisa. Di kereta itu ada namanya jurumudi juga adik-adik. Namanya masinis. Iya. Kalau kita mau pakai kereta, ya dia yang ada di gerbong paling depan yang membawa kita jazz sampai ke tujuan. Atau kalau mau yang lebih cepat lagi adik-adik, kita naik pesawat terbang. Jakarta Bali kurang lebih 1 jam. Nah, apakah ada jurumudi? Ada adik-adik. Pesawat terbang ada namanya jurumudinya pilot. Iya, seperti teman kakak ada yang namanya pilot Captain Rico Seta. Ya, dia selalu mengemudikan pesawat dengan baik. Ya, nah adik-adik, semua kendaraan itu punya jurumudi. Nah, jurumudi ini masing-masing punya tugas ya. Tadi yang seperti kakak sebutkan ya. Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah membawa penumpang sampai ke tujuan. Nah, bagaimana adik-adik kalau misalnya jurumudinya ini bukan orang yang hebat, bukan orang yang bisa dipercaya, bukan orang yang mahir dalam arti pinter membawakan kendaraan yang mereka bawa. Wah, pasti adik-adik akan deg-degan. Misalnya ya, kalau kita bawa kendaraan nih, maksudnya kalau kita menumpang kendaraan mobil, wah orangnya baru belajar, jurumudinya baru belajar, kira-kira kita deg-degan nggak? Bisa pegangan kencang-kencang tuh adik-adik. Atau misalnya kita naik pesawat ya, pilotnya belum terlalu pinter, sebentar-sebentar begini, lalu goncang-goncang, waduh, kayaknya serem gitu ya. Wah, kita pasti akan berpikir, aduh Tuhan, nyampe nggak nih kita nih ke tujuannya nih? Gitu. Nah adik-adik, kalau jurumudi itu tugasnya membawa kita kepada satu tujuan, ya kita adik-adik percaya bahwa apa yang jurumudi ini lakukan sudah pasti akan membawa kita benar-benar sampai ke tujuan liburan di mana kita akan datang. Betul nggak adik-adik? Nggak mungkin nyasar kemana-mana karena tujuannya sudah jelas, tujuannya sudah pasti. Kalau adik-adik mau pergi ke Bali, pasti nyampainya kemana? Ke Bali. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah bicara tentang liburan kita ke satu tujuan, nah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya nggak tujuan hidup? Ada adik-adik, kita punya tujuan hidup, yaitu mau pergi ke surga. Ya,
Nah, kalau kita mau ke surga, kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, kita bertemu dengan orang tua kita, tetapi semuanya itu mereka harus mengasihi Tuhan, mereka yang mencintai Tuhan, dan mereka yang menyayangi Tuhan Yesus, mereka bisa sampai ke surga. Mau nggak ketemu mereka adik-adik? Mau. Nah, pertanyaannya kakak adalah, untuk sampai ke surga itu bagaimana? Apakah naik kendaraan juga? Apakah naik kereta atau pesawat yang di luar angkasa? Nggak bisa adik-adik. Pesawat luar angkasa itu terbatas, paling sampai bulan, ya kan? Kalau sampai ke matahari udah nggak mungkin, karena matahari itu panas, masih kebakar. Nah, adik-adik, kalau kita mau ke surga, pasti ada seseorang yang bisa membawa kita ke surga. Seperti halnya tadi adik-adik, kalau kita mau liburan, ada jurumudi. Nah, kalau kita mau ke surga, ada orang yang bisa membawa kita ke surga. Siapa itu adik-adik? Dia adalah juru selamat. Nah, juru selamat itu adik-adik nggak seperti supir. Yang supir itu bisa siapa aja, ya kan? Kepintarannya untuk mengemudikan mobil itu banyak. Untuk pesawat pilot banyak. Untuk masinis yang mengendarai kereta itu banyak adik-adik. Tetapi juru selamat itu hanya satu. Nggak ada yang lain adik-adik. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, dialah yang akan membawa kita ke satu tujuan, yaitu surga. Tuhan Yesus akan membawa kita ke sana. Nah adik-adik, kalau juru selamat itu, ya adik-adik ya, itu adalah orang yang membawa kita bisa sampai ke tujuan. Tapi apakah semua orang bisa sampai ke surga? Belum tentu adik-adik, ya, belum tentu. Kalau kita jadi orang Kristen, nggak mencintai Tuhan, nggak percaya sama juru selamat kita nggak juga bisa sampai ke surga, ya kan? Nah, adik-adik, maka itu pentingnya seorang juru selamat yang bisa membawa kita ke surga. Itu sangat penting adik-adik. Bukan hal yang tidak penting loh. Ya kan? Jurumudi aja itu sangat diperlukan bagi kita yang mau liburan, yang membawa kita ke satu tujuan dengan selamat. Apalagi hidup kita. Kalau kita mau ke surga, kita harus melalui juru selamat yang membawa kita sampai ke rumah Bapa, yaitu surga. Nah adik-adik, karena pentingnya juru selamat ini, ada satu cerita di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 8. Coba adik-adik buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 8. Sudah belum dapat ayatnya belum? Ayo buka firman Tuhannya. Ayat 26 sampai 40. Nah, adik-adik, nanti adik-adik baca di rumah ya. Nah, di firman Tuhan ini, nah kakak akan jelaskan adik-adik. Di situ ternyata ada seorang pejabat adik-adik, pejabat kerajaan, orang kaya, hartanya melimpah. Dia mau pergi ke suatu tempat. Nah, di dalam perjalanan itu adik-adik, dia sedang mempelajari kitab suci. Dia belajar sendiri adik-adik. Dia nggak ada yang ngajarin, nggak seperti kita adik-adik. Kita mau belajar firman Tuhan, ya, ada guru sekolah minggu yang bisa bercerita tentang surga, tentang neraka, tentang Tuhan Yesus. Kita bisa belajar dari guru-guru sekolah minggu, atau dari khotbah-khotbah, dari renungan. Tapi pejabat ini, dia ketika mendengarkan ataupun membaca firman Tuhan, nggak ada yang ngajarin adik-adik. Dia bingung ketika dia baca, ya ternyata di sini dia membaca suatu firman Tuhan yang berkata, wah seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Wah dia bingung adik-adik. Dia bingung nih firman Tuhannya pada siapa ya. Tetapi yang menarik adalah adik-adik, si pejabat kerajaan ini ya, yang sedang belajar firman Tuhan, dia percaya dan memerlukan juru selamat. Tetapi bingung adik-adik.
juru selamatnya itu seperti apa? Nggak ada yang ngajarin adik-adik. Nah adik-adik, tetapi Tuhan sangat baik kepada orang ini, ya. Karena orang ini sadar bahwa untuk dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mau ke surga, dia nggak bisa mengandalkan kekayaannya. Punya duit banyak buat apa? Mati nggak bakal dibawa adik-adik, ya kan? Punya harta melimpah, punya kuda. Ini zaman dulu mereka kalau orang kaya naik kuda adik-adik. Punya kuda, punya keledai, punya ternak yang banyak, itu nggak bisa menjamin kita masuk ke surga. Apalagi punya apa? Punya kendaraan yang banyak, nggak bisa juga menjamin kita masuk surga. Nah, pejabat ini adik-adik, dia pun juga sadar betul bahwa dia mau pergi ke surga, percaya firman Tuhan, tapi bagaimana? Akhirnya Tuhan mengutus Filipus untuk bertemu dia di tengah jalan. Lalu Filipus ini bercerita tentang Tuhan Yesus adik-adik. Bagaimana seorang juru selamat itu ya mau mati buat dia. Adik-adik, si pejabat ini mendengarkan dengan seksama, dengan serius. Juru selamat itu adalah Tuhan Yesus yang dia disiksa, dibunuh, ya, dia diperlakukan yang tidak manusiawi. Akhirnya dia disalibkan adik-adik. Filipus cerita tentang Tuhan Yesus. Filipus cerita tentang juru selamat. Bagaimana juru selamat mau mati. Buat siapa? Buat pejabat ini, buat saya, buat adik-adik. Dia mau mati buat kita semua, buat menanggung dosa manusia. Adik-adik, tahu nggak? Waktu Filipus bercerita tentang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, akhirnya si pejabat ini percaya. Oh, ternyata yang dimaksud dengan tadi begini adik-adik, dia membaca kitab Yesaya. Yang dimaksud oleh kitab Yesaya itu adalah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang diibaratkan seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, ya kan? Tuhan Yesus waktu lihat pada waktu dia disiksa, dia nggak balik, nggak dendam. Dia terus melakukan kehendak Bapa sampai dia disalibkan adik-adik. Nah adik-adik, dia percaya. Dan dia sangat yakin bahwa dia mau ke surga. Dia membutuhkan juru selamat. Dia tidak ragu adik-adik. Kenapa? Karena dia yakin betul bahwa juru selamat ini yaitu Tuhan Yesus akan membawa dia sampai ke surga, yaitu ke rumah Bapa, ke langit bumi dan baru. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, lalu akhirnya pejabat ini memberikan dirinya dibaptis. Ya, nah kalau adik-adik kan sekarang masih kecil ya, nanti ada waktunya adik-adik akan melakukan baptisan, ya kan? Nanti karena si pejabat ini dia melakukan sesuai firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia harus dibaptis, mengalami kelahiran baru, dan apa adik-adik? Dan dia diselamatkan. Nah, puji Tuhan adik-adik, ketika dia dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Filipus, dia percaya. Bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik memerlukan juru selamat? Sudah pasti, itu hal yang penting adik-adik. Juru selamat itu adalah hal yang penting, yang tidak bisa ditawar-tawar adik-adik. Tidak ada juru selamat lain selain Tuhan Yesus. Tidak ada juru selamat lain yang bisa membawa kita sampai kepada Bapa di rumahnya, yaitu surga. Banyak orang mengaku bisa membawa orang lain ke surga dengan apa? Perbuatan baik. Dengan apa? Dengan dengan hidup kita yang selalu berbuat hal yang baik pokoknya dah. Ya kan, dengan harta kita memberikan sesuatu, ya kan? Kita nggak bisa adik-adik.
Kita nggak bisa dengan kekuatan, dengan harta kita sampai ke surga. Nggak bisa. Banyak orang mengaku. Tetapi adik-adik, dengar baik-baik. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri katakan, apa adik-adik? Bahwa akulah juru selamat. Tidak ada yang lain. Wah, luar biasa adik-adik. Tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain berarti hanya apa adik? Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Penting adik-adik. Kita mau ke surga, kita harus percaya kepada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Mari kita berdoa, tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami semua mau memiliki tujuan hidup yang pasti, yaitu sampai kepada rumah Bapa, sampai ke surga, tempat di mana Tuhan Yesus ada. Kami mau Tuhan. Kami mau ke sana, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, yang tentunya mereka juga mencintai Tuhan dan percaya kepada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan, kami sangat ingin dan mau percaya kepada juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkaulah juru selamat hidup kami. Kami buka hati kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Monik di ayat hafalan kita minggu ini. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dan juga sudah membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau belajar sama-sama untuk ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yesaya 43 ayat 11. Bunyinya, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu ayat hafalannya adik-adik. Gampang ya. Satu kali lagi kita ulangin sama-sama yuk. Ayat hafalan kita diambil dari Yesaya 43 ayat 11. Bunyinya, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu ayat hafalannya adik-adik. Jangan lupa dihafal ya. Kakak tunggu loh video ayat hafalannya. Dadah, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah pada hari ini ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah ayat hafalan. Bahkan kita sudah mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Biarlah kita mau menjadi anak-anak yang taat ya. Kita lakukan apa yang firman Tuhan sudah katakan. Buat adik-adik, buat kakak ya. Semua kita mau menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Semuanya adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah beribadah. Terima kasih buat puji-pujian, terima kasih buat firman-Mu Tuhan.
Dan biarlah kami dengan sukacita, kami mau melakukan firman-Mu. Supaya Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus lebih sayang. Karena kami juga mau belajar lebih sayang kepada Engkau Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu karena kami mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati untuk orang tua kami, Engkau memberkati untuk negara kami Indonesia, Engkau memberkati juga bagi gereja kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Roma 6 ayat 9b, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Kakak, sekarang saya mau menghafal ayat hafalan Roma 6 ayat 9b. Maut tidak dapat berkuasa lagi atas dia. Terima kasih. Roma 6 ayat 9b, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Shalom, namaku Christian dan aku akan menghafalkan ayat hafalan Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Makasih teman-teman. Hai, shalom teman-teman. Hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan dari Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Terima kasih. Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku akan mengajarkan hafalan Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Terima kasih. 6 Roma 6 ayat ayat 9b, 9b, mau tidak mau tidak berkuasa lagi atas dia. atas dia. Amin. Amin. Roma 6 ayat 9 karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi olehnya. Amin.